Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Nani Mulyanti, CGP Angkatan 2 Kabupaten Kebumen, SD Negeri 2 Waluyo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching model Tirta bersama rekan Butang Eswari, guru kelas 1B. Selamat siang Bu Tanges. Sedang apa nih Bu? Ini saya lagi merekap hasil belajar anak hari ini. Alhamdulillah Bu Tanges, banyak yang bagus nilainya. Alhamdulillah, senang dong Bu kalau banyak yang bagus. Tadi kan berhasil ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Tanges, kelihatannya baru pulang dari kunjungan. Iya, tadi habis kunjungan ke kelompok 1 dan 2. Tapi ada siswa yang sepertinya kurang semangat apa ibu dalam belajar atau gimana ya? Ini ceritanya Bu Tanges mau sharing atau Ya, bagaimana? enggak nih Bu. Enggak sih, nggak mengganggu. Tadi ada dua siswa ya. Bagaimana? Ini tadi ada 2 siswa yang motivasi belajarnya atau gimana ya, mandiriannya juga kurang, tapi khususnya saat belajar mengenai bilangan, karena saat belajar membaca, menulis dia itu suka, ya, tapi saat belajar bilangan dia itu meminta bantuan orang tuanya untuk menulisnya. Belum mandirinya itu seperti apa? Nah, mandirinya itu saat kita belajar mengenai bilangan ya Bu, dia itu keluar terus memanggil orang tuanya. Nah, di situ ada ibunya. Nah, ibunya masuk. Nah, ibunya yang ngajari. Tapi menurut saya itu bukan mengajari, karena di situ ibunya yang menulis, bukan anaknya yang menulis. Karena harusnya kan kalau mengajari hanya membimbing ya Bu, maksudnya tetap anaknya yang menulis ya kan? Betul ya, betul. Ya. Nah, dari kegiatan sharing kali ini, apa kira-kira Ibu bisa membantu, khususnya saya bisa membantu Mbak Tanges, dan apa yang diharapkan dari kegiatan sharing ini? Keinginan saya dari sharing ini sih dapat hasil ya, untuk agar siswa tersebut nantinya dalam kelompok dalam kunjungan berikutnya, siswa tersebut itu sudah mau untuk belajar bilangan mandirinya dalam hal ini tidak meminta bantuan dari orang tuanya. Jadi saat materi bilangan dia itu tetap mau belajar sendiri, dia mau mandiri seperti itu. Ya, misalkan kalau orang tuanya membantu ya Hanya memilih, hanya memilih, tidak menuliskan jawabannya. Iya. Coba bisa diceritakan permasalahan lain selain dari kegiatan tadi siswa kedua itu dalam hal bilangan. Apakah ada lagi, misalkan dalam hal membaca itu bagaimana, ada permasalahan apa tidak? Kalau bacanya sih lancar ya Bu ya. Nah, tadi itu kan kelompok 1. Nah, di kelompok yang setelahnya saya itu juga sharing dengan orang tua yang di situ. Nah, ternyata 2 anak yang tadi itu dulu saat TK dia itu juga sama, saat bilangan dia itu hanya bermain karena merasa mungkin belum bisa, anaknya belum mampu, jadi anaknya lebih baik bermain gitulah ya. Nah, saat di TK juga dia itu anaknya sukanya bermain loh Bu, tidak suka duduk terlalu lama, intinya dia lebih suka bergerak seperti itu. Iya. Memang sebagai pendidik, untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar, maka seorang guru harus memahami karakteristik belajar mereka, apakah dia gaya belajarnya maupun minatnya, itu kita harus paham. Betul. Ya. Nah, kemudian yang akan Bu Tanges lakukan dalam memenuhi kedua anak tersebut terkait dengan profil dan minat belajar, itu apa yang akan Bu Tanges lakukan? Rencana saya ke depan ya Bu, hanya rencana, coba nanti rencananya kira-kira pas atau tidak ya Bu ya. Kan bisa diusahakan. Iya betul. Nah, rencana saya saat saya berkunjung ke kelompok tersebut, saya itu belajarnya itu juga sambil bermain. Istilahnya tidak hanya duduk ya, tapi juga sambil bermain. Nah, khususnya untuk yang materi bilangan. Nah, coba bisa diceritakan bagaimana cara Bu Tanges untuk mengaktifkan atau melatih kemandirian dalam hal bilangan. Ya. Nah, saya itu
saya ininya nantinya menyediakan 10 kertas ya. Oke, 10 kertas. Nah, masing-masing kertas ini nantinya akan berisi bilangan dari angka 1 sampai 10. Satu lembar berisi satu bilangan. Misalkan lembar ini berisi 4 ya. Nah, nanti setiap kertas ini, setiap bilangan ini saya letakkan di pojok atau di suatu tempat ya, dalam ruangan belajar tersebut. Nah, nanti anak itu diberi suatu cat air. Nah, dari cat air itu, nah, kebetulan di kelas 1 itu ada materi mengenai menggunakan anggota tubuh, salah satunya untuk kesenian, yaitu mengecap dengan jari. Nah, di situ juga bisa. Nah, di situ saya beri cat air. Nah, anak nanti mencari bilangan-bilangan yang sudah saya letakkan di masing-masing tempat ya. Nah, anak itu nanti mengecap sesuai dengan bilangan yang ada di situ. Misalkan di situ ada bilangan 4. Nah, anak itu harus berpikir berapa kali harus mengecap jempolnya. Nah, nanti anak tersebut mengecap 1, 2, 3, 4 seperti itu. Kalau misalkan 3, dia juga harus mengecap. Nah, nanti bisa terlihat mana bilangan yang sudah dikuasai atau dia sudah paham mengenai bentuk tulisan dan mana yang belum. Nanti bisa setelah itu ya tindak lanjutnya setelah itu lah ya Bu ya. Jadi biar anak tersebut suka dulu, kan membangun minatnya dulu ya. Dia berminat akan belajar materi bilangan seperti itu. Ini rencana yang luar biasa yang akan dilakukan Mbak Thanes ya. Mudah-mudahan perancangan Mbak Thanes untuk membantu latih kemandirian kedua anak tersebut segera terwujud. Nah, untuk itu pastinya Mbak Thanes memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan rancangan atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Mbak Thanes. Coba diceritakan. Kalau komitmennya berarti kan saya harus menyediakan medianya dulu ya Bu ya. Sebelum kan berarti saya menyediakan medianya. Nah, setelah menyediakan medianya saya juga menjelaskan ke orang tuanya. Nah, kalau menjelaskan ke orang tuanya itu nanti setelah sudah selesai bimbingan ya, saya sudah belajar dengan siswa. Nah, siswanya sudah selesai ya, sudah selesai bimbingannya, saya mengadakan sharing dengan orang tua yang ada di bimbingan tersebut. Seperti misalnya belajar itu tidak hanya duduk, tidak hanya menghidupkan buku, tidak hanya membaca, tidak hanya ya seperti ini ya, bisa juga dengan bermain, misalnya dengan seperti tadi yang sudah dilakukan ya, bermain seperti ini. Nah, bisa juga dengan tebak-tebakan, bisa juga mengerjakan jari. Jadi ya sharing lah mengenai beberapa metode belajar yang menyenangkan bagi anak, tidak hanya duduk. Kan biasanya kalau masih kelas 1 dia tuh kan masih suka belajar sambil bermain. Iya betul, suka bermainnya. Iya. Nah, itu komitmen dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Mbak Thanes. Tapi seandainya dalam pelaksanaan itu semoga dapat terlaksana dengan baik, dan apabila nanti tidak sudah dicoba tapi belum berhasil, pastinya Bu Thanes punya rencana lain. Nah iya, nah kalau misalkan dicoba belum berhasil, nanti saya ingin minta waktunya lagi sama Bu Nani. Sharing lagi gitu? Iya betul. Mengenai rencana selanjutnya setelah saya menerapkan ini. Nanti kan setelah saya menerapkan ini berarti nanti ada refleksi ya Bu. Iya, nanti baru saya melaksanakan tindak lanjut dari hasil yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Ya, insya Allah kita bisa diberi kesempatan lagi untuk saling sharing. Iya, betul. Sehingga dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Hanya itu. Iya. Terima kasih banyak Bu sudah menyediakan waktunya buat saya. Sama-sama Mbak Saya juga jadi Thanes. semakin yakin untuk menerapkan ini ke Selamat siswa-siswa mencoba. saya. Iya betul. Dan saya tunggu hasil dari kegiatan mencoba nanti dengan anak-anak. Iya betul. Nanti saya sharing lagi boleh ya Bu ya? Boleh banget. Apabila saya ada kekurangan,
mohon dimaafkan Saya ya Mbak juga Sanes. ya sudah menyita waktunya, sedang mengoreksi. Dilanjutkan lagi Bu. Boleh, ini saya mau melanjutkan lagi ya. Iya, saya juga mau melanjutkan lagi. Silahkan, Terima semoga kasih banyak ya, Bu ya. kita diberi keselamatan. Alhamdulillah. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama. Demikian praktek coaching model Tirta bersama Putaneswari guru kelas 1B. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.